Perhatikan. Nah, ini adalah 7 adab menjenguk orang sakit. Perhatikan, yang pertama adalah apa? Ikhlas karena Allah. Karena menjenguk sakit itu termasuk ibadah, termasuk amal soleh. Dan setiap amal soleh, setiap ibadah harus didasari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bernilai pahala. Jadi tujuan menjenguk orang sakit itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada tujuan-tujuan yang lain, ya. Terus yang kedua, menjenguk orang sakit tujuannya adalah baik sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Ya, tujuan menjenguk orang sakit adalah untuk mendoakannya, menguatkannya, ya, membantu pengobatannya dan seterusnya. Terus yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi, ya, saat kita ingin menjenguk. Jadi pastikan situasi dan kondisinya lagi kondusif, lagi baik, lagi tenang, lagi nyaman, baru dijenguk. Jangan sampai menjenguk orang sakit di saat situasi dan kondisinya lagi tidak bisa dijenguk. Karena orang sakit, perhatikan, ada keadaan-keadaan tertentu dia lagi pengen istirahat. Perhatikan. Makanya di rumah sakit boleh nggak kita ngejenguk kapan saja? Boleh. Tidak boleh. Ada jamnya, ada aturannya. Boleh menjenguk di jam segini, jam segini. Kalau pagi, sore juga sama, malam sama, di jam segini, jam segini. Dan biasanya dibatasi ngejenguknya, tidak banyak-banyak, ya. Terus minta izin terlebih dahulu sebelum menjenguk, ya. Jadi kasih kabar dulu sebelum menjenguk. Bagaimana ngasih kabarnya? Kalau tidak bisa kepada orang yang sakit secara langsung, maka kabari saudaranya yang lagi ada di rumah orang sakit tersebut, atau yang lagi menemani orang sakit tersebut, kabari, aku mau ngejenguk ya si fulan yang lagi sakit. Nah gitu, kasih kabar terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk datang, ya. Terus nomor 5, tidak lama-lama ketika menjenguk orang sakit, apalagi sampai nginep kalian, ya. Misalkan kalian ngejenguk si fulan, dia lagi sakit. Nah, kalian malah bawa apa? Bawa tas, bawa baju ganti, ya. Bawa kompor, bawa tenda. Nah, itu mau jenguk orang sakit apa mau piknik, ya? Jadi dia bikin tenda di samping orang sakit. Bikin api unggun di sampingnya, ya. Nyalain petasan, langsung mati orang sakit, ya. Nah, jadi tidak boleh lama-lama menjenguk orang sakit, ya. Jadi dikondisikan waktunya kalau menjenguk orang sakit, tidak boleh lama-lama. Apalagi ngobrol, kalian orang sakit diajak ngobrol lama-lama sampai begadang, ya. Tidak boleh. Terus menunjukkan kasih sayang kepada yang sakit. Jangan orang sakit ini mah dimarah-marahin. Kamu sih nggak nurut, disuruh tidur, waktunya tidur, begadang, disuruh makan, nggak mau makan, jadi sakit kan, tambah stres dia. Nggak boleh, orang sakit tidak boleh dimarah-marahin kayak gitu, tapi ditunjukkan kasih sayang, ya. Karena orang sakit kondisinya lagi lemah, kemudian dimarah-marahin, takutnya apa? Psikisnya kena juga, ya, pikirannya kena juga nanti, ya. Jadi jiwanya karena dimarah-marahin nanti ikut rapuh retak juga. Jadi tunjukkan kasih sayang, nak, ya. Atau siapa teman kita yang sakit, bro, sahabatku, akhi, ya. Nanti mungkin besok lebih berhati-hati lagi, gitu kan. Kalau makan makanan yang baik, kalau hujan-hujanan tahu waktu, ya. Nanti bilas pakai air hangat, terus dan seterusnya, ya. Jangan dimarah-marahin. Terus yang ketujuh, mendoakan orang yang sakit. Ada beberapa doa untuk orang sakit. Insya Allah nanti kita hafalkan doanya, ya. Adapun sekarang insya Allah nanti yang akan kita hafal adalah doa ketika melihat orang kena musibah, ya. Jadi kalau ada
teman kita dia kena musibah, di antara bentuk musibah adalah sakit, ya. Dia diuji dengan sakit, dengan penyakit tertentu sehingga dia sakit. Maka ketika kita melihat orang yang sedang sakit atau tertimpa musibah yang lainnya, maka kita membaca doa ini: Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan kepadaku, ya, menyelamatkan aku, menjaga aku dari penyakit atau musibah yang menimpa dirimu, dan Allah memberiku karunia yang banyak, ya, melebihi apa yang diberikan kepada yang lainnya. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini maka dia akan diselamatkan dari musibah yang menimpa orang tersebut yang dia lihat. Tapi tentu kita membaca doa ini tidak di depan orang yang sakit. Jadi bacanya cukup dalam hati saja, jangan besar-besar bacanya, ya. Misalkan Arkan lagi sakit atau kena musibah, kita bacanya di depan Arkan, Alhamdulillahilladzi afani. Tidak boleh, itu seperti ejekan nanti buat Arkan. Tapi bacanya cukup dalam hati saja, Alhamdulillahilladzi afani wa bihi alhamdulillah. Setelah itu kita datangi Arkan, baru kita kuatkan. Kan yang sabar ya kan, ini ujian dari Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Oke? Oke, barakallahu.